Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ceramah kami yang berjudul, Meneladani Nabi dalam Membina Rumah Tangga, bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dalam ceramah ini, Ustadz Syafiq akan membahas bagaimana kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Mari kita simak bersama-sama ilmu dan hikmah yang beliau sampaikan, agar kita dapat menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga rumah kita menjadi penuh berkah dan kasih sayang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan ini, yang mengurusi segala keperluan kita, yang menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan manusia. Dan kepadanya kelak kita akan kembali. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Sebesar apapun masalah yang ditimpa oleh umat Islam, secara global atau secara personal, jangan lupa untuk selalu menyandarkan diri kepada Sang Pencipta dan meminta tolong kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Pada pertemuan sebelumnya kita berbincang bagaimana orang tua yang menginginkan keluarga yang harmonis, memiliki anak-anak yang berbakti, yang berguna untuk nusa, bangsa, dan agama. Dia harus menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak-anak tumbuh besar menjadi orang-orang yang soleh. Insya Allah semua sudah memahami hal itu. Kemudian hari ini kita akan berbincang tentang hak-hak anak kita. Apa sih hak anak itu? Karena banyak di antara kita yang belum menikah atau yang sudah menikah hanya berpikir hak-hak anak itu ya sandang pangan papan. Bagaimana orang tua menyediakan bagi anaknya segala fasilitas yang diperlukan oleh mereka untuk kehidupannya. Ya, itu di antara hak-hak mereka. Tapi hari ini kita akan berbincang tentang hak-hak yang mungkin sebagian lupa atau memang nggak tahu. Maka semoga dengan kajian ini kita jadi paham apa sih hak anak kita. Jangan cuma sibuk cari fulus sehingga bapak menjadi mesin mencari uang. Ibunya juga menjadi mesin mencari uang. Dua-duanya mesin mencari uang. Kira-kira yang keluar apa? Uang. Bagaimana kita berharap anak-anak yang soleh dan soleha kalau ternyata ambisi kita hanya uang? Ambisi kita pendek sekali. 60-70 tahun. Bukankah umur umat Nabi SAW baina 60 wa 70, antara 60 dan 70? Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat dari itu. Haibati fillah, hak yang pertama yaitu hak memilihkan ibu dan bapak yang baik buat mereka. Itu hak anak-anak loh. Antum memilih pasangan hidup bukan hanya berkaitan dengan kesenangan antum, tapi harus berpikir dengan
kemaslahatan anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang lebih mementingkan nafsunya, syahwatnya daripada anak-anaknya. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'a li arba', perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Kita tahu nih. Insyaallah antum faham. Yang sudah menikah, yang belum menikah, dan yang juga mau menikah lagi mungkin, dia faham bahwa wanita itu dinikahin karena 4 hal. 5 lihat. Karena hartanya. Karena dia kaya raya. Engkau ingin hidup menikmati dengan harta istri. Yang kedua, jamaliha. Karena kecantikannya. Kau mungkin akan terus memandangi istrimu, menikmati hal itu. Itu yang kau pikirkan. Syahwat. Lihasabiha, karena faktor keturunannya, darahnya darah biru, nasabnya nasab keraton, nasab raja, nasab pangeran. Yang keempat, walidiniha. Dan karena agama. Kalau antum berpikir hanya kesenangan diri antum akan memikirkan ya kecantikan aja. Harta. Rasulullah SAW mengarahkan kita. Fadfar bidzatid din taribat yadah. Hendaklah engkau mencari wanita yang agamanya baik. Selamat hidup. Beruntung. Insya Allah, kalau akarnya baik, pohonnya baik, buahnya juga baik. Tapi banyak orang melupakan hal ini. Nggak peduli dengan haknya. Iya, ada pandangan. Ini pandangan banyak orang ya, yang sering kita dengar. Dia memilih wanita yang cantik untuk memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan apanya? Rupanya saja. Apakah engkau berpikir dengan menikahin wanita yang baik? Atau wanita yang cantik, anakmu akan tampan dan cantik? Ya mungkin. Dan bisa jadi juga tidak. Berarti engkau hanya memikirkan fisik anak-anak. Tidak memikirkan hati mereka. Tidak memikirkan perilaku mereka. Tidak memikirkan karakter mereka. Jadi hak anak itu dipilihkan pasangan hidup yang baik. Begitu pula bapaknya, engkau milih bapak. Jangan mengatakan, kan perempuan itu nunggu Ustaz. Ya nunggu. Seperti orang yang nunggu mikrolet. Nunggu bis kota. Apakah kalau yang lewat itu bis kota yang rusak, dia naik? Karena Anda nunggu, ya biar lewat dia. Kau tunggu yang selanjutnya. Datang lagi Ustaz, sama rusak lagi. Nunggu. Ustaz, daripada Anda nggak nyampe Ustaz, Anda naik. Subhanallah, engkau naik, jatuh ke jurang. Lebih baik mana engkau menunggu selamat daripada naik masuk ke jurang. Jadi bahasa perempuan menunggu, naam, tapi dia juga memilih. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan 2 arahan tatkala memilih pasangan yang datang kepadamu. Yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Ingat, ini bukan bicara tentang hakmu. Oh, aku kepingin suami yang tampan, ya, suami yang gagah, nggak sholat, nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Ada mungkin sebagian berpikir seperti itu. Kadangkala, na'udzubillah, tampan, gagah, perkasa, kaya raya, tapi beda agama. Ada yang menikah seperti itu.
Terus kalau ternyata pasangan hidupnya udah terlanjur, Ustaz. Anda dapat pasangan hidup yang ada di pikirannya cuma harta. Yang dia pikirkan masa depan anak-anak hanya di dunia saja. Apa yang harus dilakukan? Berusaha memperbaiki. Jangan dibiarin. Tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tetap berbaik sangka, tetap optimis. Insya Allah. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda. Semua bisa diperbaiki. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 95. Nah, silakan dibaca surat Al-An'am ayat 95. Nah, fadhal. Sebentar Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, dan biji dan buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang memiliki sifat-sifat. Demikian ialah Allah, maka kamu masih berpaling. Barakallahu fiik. Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah berputus asa. Kalau tadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha faliqul habbi wan nawa. Biji-bijian itu mati, tapi bisa terbelah kemudian hidup. Dan Allah dapat mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati, dari yang mati sesuatu yang hidup. Allah bisa menjadikan pasangan hidupmu yang buruk jadi orang soleh. Bisa. Dan yang soleh jadi yang buruk juga bisa. Maka kita perlu menjaga pasangan hidup kita yang baik. Kalau yang memang tadi dapatnya yang tidak sesuai, karena memang engkau yang salah pilih, atau memang engkau tidak pernah memikirkan hak anakmu pada waktu itu, hanya memikirkan hakmu, akhirnya engkau hidup sengsara. Maka berusahalah untuk memperbaiki. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Rasulullah SAW berusaha memberikan arahan kepada para sahabat agar mereka memperbaiki istri mereka. Ada yang laporan kepada Nabi SAW, inna zawji la taruddu yadalamis. Istriku tuh kok mudah bergaul sama laki gitu ya. Bukan berzina, enggak. Nabi SAW mengatakan, talikha, ceraikan dia. Cari ganti. Tapi kata laki, aku cinta sama dia Rasul. Ya sudah, engkau jaga, engkau perbaikin dia. Ini tugas seorang pasangan, memperbaiki istri. Tapi kalau kiranya nggak mungkin ya diceraikan. Yang istri kalau udah berusaha juga nggak bisa demi anak-anak. Soalnya kadang-kala ada yang mengatakan demi anak-anak, Ustaz, Anda ini nggak mau cerai karena demi anak-anak. Engkau salah. Gimana kok demi anak-anak? Hidup dengan orang tua yang jahat, yang zalim, yang nggak sholat, yang narkoba. Lalu engkau mengatakan demi anak-anak kau mempertahankan rumah tangga itu. Seharusnya kau berpikir demi anak-anak kau tidak menikah dengan laki-laki seperti itu. Ini bicara hak anak-anak. Sehingga cerita Abul Aswad Ad-Du'ali yang mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian tatkala kalian kecil. Kemudian sesudah kalian besar dan tatkala kalian masih belum ada. Mereka bertanya, gimana engkau berbuat baik kepada kami? Padahal kami masih belum ada. Kami belum diciptakan.
ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan bagi kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela karena. Baik, yang kedua, termasuk hak anak ini disampaikan oleh para ulama adalah membaca bismillah setelah engkau menikah sama istrimu, dapat istri yang udah sesuai, kemudian malam pertama, malam kedua, ya malam-malam indah yang kau lewatin, jangan lupa baca doa ketika menghubungin istri. Ini bicara hak anak. Karena ada orang yang sibuk menyiapkan baju anaknya, tapi dia lupa membaca doa ketika menghubungin istrinya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu," kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seorang di antara kalian mendatangi istrinya, qala bismillah, dia mengatakan bismillah dengan nama Allah. Lalu dia berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, hindarkan kami dari syaitan dan hindarkan syaitan dari anak yang kau berikan kepada kami. Bayangkan, ini bicara hak anak. Anaknya belum ada. Engkau sudah memberikan hak dia. Bapak baca bismillah waktu bikin engkau. Bapak minta sama Allah ketika hendak membuat engkau. Artinya mendatangi ibunya. Kata Nabi SAW, فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانَ أَبَدًا. Kalau Allah berikan rizki kepada keduanya anak dari hubungan tersebut, syaitan tidak akan mengganggunya selama-lamanya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Apakah antum sudah berikan itu kepada anak antum? Dia belum lahir. Tapi antum sudah peduli dengan hak anak. Jadi kalau bicara parenting yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam ini, subhanallah. Itu sebelum anak itu lahir, udah dikondisikan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Awal tadi memilihkan ibu dan bapak buat anak yang bakal lahir itu. Kita semua tahu lah. Bibit yang bagus itu diambil dari pohon yang bagus. Kemudian ketika menanamnya, udah diajarin juga sama Nabi SAW. Baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ingat, itu hak anak kita. Bukan cuma kesenangan dirimu. Ya ini bicara kesenanganmu, engkau punya anak yang berbakti, siapa yang gak senang? Tapi sebagian kita mendatangin istrinya, ya nafsu aja. Wa na'udzubillah, ada orang tua yang berzina. Anak itu lahir dari hasil zina. Apakah ketika berzina dia akan baca doa? Kebanyakan pezina ketika berzina nggak ingin punya anak. Allah takdirkan punya anak. Gimana antum? Ketika punya anak dari hasil zina, yang jumhur ulama berpendapat nggak bisa dinasabkan kepada antum bapak biologisnya. Ketika hari pernikahan, yang menikahkan bukan engkau, tapi hakim yang menikah. Berapa banyak orang tua yang zalim dengan perzinaan mereka, zalim kepada anak-anak mereka, selain mereka menzalimin diri mereka. Yang ketiga adalah pujian, bersyukur kepada Allah ketika engkau punya anak, anaknya lahir. Apa yang kau ucapkan? Alhamdulillah. Jadi tolong orang tua, kadangkala orang tua ini jamaah, ya dia lagi nggak kepingin punya anak. Tahu-tahu telat nih ibunya, ya Allah, telat gimana? Ini adiknya masih umur 1 tahun, kakaknya masih umur 1 tahun ya, ini udah hamil lagi. Kadangkala ada orang tua yang berpikiran untuk menggugurkan itu bayi. Bahkan ada yang benar-benar menggugurkan anak. Seharusnya engkau bersyukur. Ya Ustaz, tapi anak sebenarnya masih belum siap.
Allah itu memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kesiapan dia. Berarti antum siap. Berapa banyak orang itu yang tidak tahu dengan potensi dirinya, yang tahu orang lain. Engkau itu hebat loh orangnya. Masya Allah engkau itu. Tapi kita nggak sadar. Sedangkan Allah itu menciptakan kita. Yang dia tahu dengan potensi hamba-hambanya. Oh ini mampu punya anak 10. Dikasih anak 10 sama Nabi SAW. Allah tahu fulan dikasih anak 1 aja. Fulan kasih anak 2. Kepingin nambah cuma 2. Ada yang sampai mati nggak dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla. Allah tahu. Maka tatkala engkau dikasih anak, pujilah Allah. Ketika anak itu lahir, pujilah Allah Azza wa Jalla. Katakan alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ditunggu-tunggu datang. Karena ini akan berdampak kepada kejiwaan anak jemaah. Ketika ibunya hamil ya, padahal dia nggak ingin dengan hamil. Ada rasa takut di diri ibunya. Ya, nggak seperti janin yang ditunggu-tunggu. Ingat, ada janin yang tidak ditunggu-tunggu, yang tahu-tahu datang. Ada janin yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu itu biasanya kebahagiaan orang tuanya dirasakan sampai janinnya. Tapi yang tidak ditunggu-tunggu, orang tuanya nggak bahagia, nggak seneng orang tuanya. Dan itu akan berpengaruh kepada anak. Seharusnya kau doakan itu anak. Mohon sama Allah agar lahir dengan sehat, selamat. Ini bicara anak jemaah. Baik. Setelah anak itu lahir, apa yang perlu dilakukan orang tua? Ya, pilihkan nama. Ini hak anak lagi. Jadi kalau bicara orang tua, iyalah. Maunya orang tua kasih nama kayak apa anak? Mau dikasih siapa anaknya? Namanya Ribut. Namanya Topan. Namanya apa nama-nama yang menakutkan di Indonesia ini? Hah? Orang itu kalau kasih nama itu yang baik. Coba kita lihat orang kalau bikin usaha itu laris manis. Maju terus. Nggak ada orang punya usaha namanya buruk. Kecuali orang yang buruk. Sampai orang non-muslim, Anda lihat tempat-tempat usaha mereka itu maju, jaya, rizki. Subhanallah, nama-nama yang baik. Maka engkau pilih ke nama yang baik. Karena nama itu berpengaruh dengan kehidupan. Anak bukan kesenanganmu. Bukan hanya kesenangan orang tua, namanya bagus. Siapa namanya? Mitsubishi Pajero. Ada jemaah. Anda pernah baca di berita itu? Karena orang tuanya ini kepingin punya Mitsubishi Pajero, anaknya lahir dikasih nama Mitsubishi Pajero. Dilihat anaknya, kebayang anaknya kayak mobil yang lewat gitu ya. Jangan cuma memikirkan kesenangan. Hak anak. Ketika Rasul SAW kedatangan seorang sahabat yang bernama Hazan. Hazan. Susah. Diganti sama Nabi SAW namanya. Antas sahal, engkau yang mudah. Tapi dia nggak mau. Kata dia, aku nggak mungkin merubah nama pemberian bapakku. Ya udah nggak mau, nggak apa-apa. Nabi nggak terlalu peduli sama sahabat tersebut. Dikasih tahu nggak mau tahu. Tugasnya beliau hanya menyampaikan alaihi salatu wassalam. Akhirnya cucunya cerita, sejak kejadian itu di rumah kita ini susah. Orang-orang ini susah, keras-keras orang. Susah diajak komunikasi. Nah, maka hendaklah kita milih nama yang baik. Ketika ada di antara sahabat, kalau nggak salah namanya Asiyah. Asiyah itu artinya pelaku kemaksiatan. Diganti namanya.
Ada yang namanya zalim, diganti namanya. Ini bicara hak anak ya. Pilihkan nama yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, ini bentuk syukur tadi yang kita sampaikan kepada antum, bagaimana orang tua itu bersyukur, berterima kasih ketika anak itu lahir. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, memberikan kabar gembira kepada mereka, wulida liyal laila ibnan. Tadi malam dilahirkan buat aku seorang anak. Samaituhu alasmi abi Ibrahim. Aku beri nama dia seperti nama bapakku, yaitu Ibrahim. Namanya siapa? Ibrahim. Sudah. Masa satu doang? Iya, Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah. Satu nama. Antum lihatlah nama putri-putri Nabi ya. Kita nggak lebih pinter dari Nabi. Kita nggak lebih menginginkan kebaikan daripada Rasul SAW. Beliaulah yang ingin kebaikan. Karena sebagian orang memiliki nama buat anaknya yang panjang. Mereka kan paham. Nama itu doa Ustaz. Jadi anak bikin yang panjang. Siapa namanya? Rahmatullah Hidayat Taufik. Rahmatullah Hidayat Taufik. Seharusnya cukup satu nama. Kalau bicara boleh aja. Tapi itu anakmu yang namanya panjang Rahmatullah Hidayat Taufik, dipanggilnya apa? Gimana memanggilnya? Mamat. Mat siapa namanya? Rahmatullah namanya saya Ustaz. Panggil Mat. Hidayat dipanggil Yayat. Karena kepanjangan akhirnya malah diringkas dengan ringkas yang tidak bermakna. Coba lihat putrinya Nabi. Anaknya Nabi namanya Abdullah. Qasim. Nih yang baru saja kita sampaikan hadisnya namanya Ibrahim. Ibrahim saja. Bukan Muhammad Ibrahim Waliullah. Muhammad Ibrahim Waliullah. Ini nama satu orang. Bin Muhammad Zaki Rizqullah. Jadi akhirnya susah menghafalin jemaah. Cukup satu. Yang kedua nama bapaknya. Putri Nabi SAW nih yang punya anak perempuan. Yang kepingin punya nama lucu-lucu. Nama anaknya sampai bingung. Mikirkan nama anak itu sampai bingung. Karena dia nama tengahnya apa ya Pak Ustadz? Nama tengahnya nama bapaknya. Nama akhirnya apa Pak Ustadz? Nama kakeknya. Gak repot. Tapi pilihkan nama buat dia yang baik. Fatimah. Namanya Fatimah siapa? Fatimah saja. Fatimah binti Muhammadin. Radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah. Putrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Ya Aisyah doang. Aisyah binti Abu Bakar. Istri-istri Nabi yang lain coba lihat. Zainab. Ya Zainab bintu Jahsh. Zainab binti Khuzaimah. Sama namanya satu. Yang membedakan nama bapaknya, nama keduanya. Perlu ada pembeda. Kalau Zainab doang, terus siapa? Ya itulah nasab ini penting. Nasab itu sangat penting sekali. Sehingga ketika memberi nama, tolong pilihkan nama buat mereka yang baik. Ini yang cerita tadi. Ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar memberikan nama anaknya Asiyah, diganti namanya setelah itu. Diganti apa? Jamilah. Dari pelaku kemaksiatan diganti dengan nama Jamilah. Artinya yang cantik. Kemudian yang ketiga, hendaklah melakukan keadilan orang tua. Adil terhadap anak-anak. Kenapa kita bicara adil ini? Karena kadangkala ada diskriminasi terhadap anak perempuan. Memang laki sama perempuan gak sama. Tapi engkau sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk berlaku adil kepada mereka.
Mau anak laki, mau anak perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian, yang laki, yang perempuan. Hendaklah berlaku adil. Adil ini bukan berarti sama. Ya kadangkala yang ini butuh sepeda motor, yang ini nggak butuh motor. Dia sekolahnya deket, jalan kaki. Yang ini jauh. Jadi ada yang namanya kebutuhan. Tapi kalau pemberian yang bukan berdasarkan kebutuhan, maka harus adil. Berkaitan dengan laki-laki perempuan, apa dibedakan pemberiannya? Pendapat yang kuat mengatakan sama. Kalau ngasih anak itu 100, yang laki, yang perempuan 100. Kenapa kita ingin mengingatkan terhadap hak ini? Di masa jahiliyah, Allah menceritakan bagaimana sih mereka itu kalau dapat anak perempuan. Tadi kita bicara anaknya lahir nih. Udah dikasih nama. Tapi bagaimana perasaan dia ketika dapat anak perempuan? Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 58. Silahkan dibaca. An-Nahl ayat 58. Masih di mute kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah marah padalah mukanya, dan dia sangat marah. Nah, nih, kalau sudah seperti itu, bagaimana dia akan berlaku adil? Maka hendaklah berlaku adil kepada anak-anak kalian. Kalau ingin memiliki anak-anak yang berguna buat orang tuanya, bisa jadi anak perempuan lebih bermanfaat daripada anak laki-laki buat orang tuanya. Dan bicara keadilan, ketika datang seorang sahabat, Bashir ibn Sa'ad al-Ansari, dia datang membawa putranya An-Nu'man bin Bashir. Namanya Nu'man nih tadi, bapaknya Bashir. Ini cerita bapak sama anak. Bashir datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat Bashir nih. Seorang budak aku mau kasih sama dia. Mungkin bisa bekerja, bisa apa. Mau dikasih nih. Tapi ibunya dia nggak mau. Nggak nerima ibunya, kecuali engkau jadi saksi." Subhanallah, bayangkan nih, istri yang soleha. Si istri ini melihat perbuatan suaminya ini salah. Yang dapat menimbulkan hasad di antara sesama anak-anak. Tapi sang istri mungkin kalau ngomong sama suami, nggak didengerin. Karena ada suami yang merasa dia ngerti. Maka sang istri mengatakan kepada suaminya, "Udahlah bang, kalau engkau memang mau ngasih, engkau maksa mau ngasih, aku minta Nabi yang jadi saksi atas pemberian." Berangkatlah Bashir mengatakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Bashir, "Akulla waladika nahalta?" Apakah engkau memberikan pemberian ini kepada semua anak-anakmu? Di sini Bashir mengatakan, "Enggak ya Rasul, cuma dia yang dikasih." Lalu Nabi bertanya kepada Bashir, "Atuhibbu an yakunu laka fil birri sawa?" Apakah engkau ingin semua anak-anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? Engkau ingin semuanya berbakti kepadamu? Kata Bashir, "Iyalah." Fala, kalau engkau ingin semuanya berbakti kepadamu, maka jangan. Jangan engkau zalim. Satu dikasih. Kalau satu dikasih, yang akan berbakti cuma dia. Yang lainnya akan sakit hati. Dan orang tua ini harus perhatian dalam masalah hal ini. Maka
Walaupun bukan pemberian jam, dalam urusan cinta, tolong jangan ditampakkan kelebihan cintamu kepada salah satu anak. Ada orang yang terlalu cinta sama anaknya. Karena anaknya soleh, baik ini. Alhamdulillah kita memang cinta lebih. Tapi tolong jangan ditonjolkan. Sehingga menimbulkan permasalahan di rumah tangga ini. Di kakak beradik. Kita semua insya Allah tahu ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Di surat Yusuf ayat 8. Allah ceritakan hal ini. Ucapan kakak beradiknya atau kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Artinya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Barakallahu fikum. Artinya kakak beradiknya ini merasa diabaikan. Bukan dalam pemberian Nabi Yakub alaihissalam. Tapi memang cinta. Kadang-kala ada orang itu yang cinta sama anaknya ya. Karena kebaikan anaknya. Tapi tolong jangan ditampakkan. Sampai bagaimana as-salafus saleh. Ketika mereka mencium anaknya, satu dicium, maka dia berangkat yang lainnya dicium. Engkau mencium satu, jangan kemudian mamanya anaknya 3, dia cium satu lalu berangkat nih ayahnya. Sedangkan yang lainnya melihat. Kenapa ayahku tidak mencium aku juga? Jangan menumbuhkan benih-benih kedengkian dan permusuhan di dalam rumah kita. Hendaklah berlaku adil. Kesian jemaah. Kalau antum meninggalkan atau antum meninggal dunia, lalu antum meninggalkan PR besar buat anak-anak antum. Harus ribut di antara mereka sendiri. Makanya ada seorang ibu, kalau nggak salah Khonsa, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anha, dia punya anak 4. Ketika ditanya, mana yang paling kau cintai di antara 4 itu? Katanya, mereka seperti kalung yang tidak ada ujungnya. Sama. Sehingga semua anak ini akan berbakti kepadamu. Karena merasa semuanya dicintai dengan sama. Kemudian hak yang selanjutnya, ini hak setelah lahir, adalah akikah. Kalau waktu awal lahir itu, ya bersyukur, memuji Allah SWT. Kemudian Rasul SAW menganjurkan kita untuk akikah. Diperintahkan kita untuk berkorban, menyembelih kambing, domba, binatang ternak nih kita potong buat Allah Azza wa Jalla. Buat anak laki-laki 2, buat anak perempuan 1. Lalu Nabi SAW mengatakan, kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Dengan kambing yang disembelih tadi. Atau binatang ternak yang disembelih. Yang disembelih pada hari ke-7. Disembelih hari ke-7. Ingat, akikah ini menyembelih hewan ternak. Yang dianjurkan domba. Potong sapi nggak apa-apa. Potong tuh kambing. Bukan makan daging kambing. Bukan sate kambing. Bukan gulai. Karena orang-orang kadang-kala ketika akikah yang dipikirkan itu menunya apa? Jangan menunya dulu. Kambingnya dulu. Ketika antum berpikir mau akikah kambingnya. Mau beli kambing harga berapa?
Punya rizki, ana mau beli kambing yang besar. Ana mau bersyukur sama Allah Azza wa Jal. Masa dikasih anak ini, ana cari kambing yang murah-murah. Karena sekarang, kenapa ana mengatakan ini? Karena banyak sekarang paket akikoh. Yang ada itu jumlah tusuk satenya. Paket akikoh 300 tusuk sate. Plus gulai. Paket akikoh gold, gold. Ada lagi yang platinum, ada yang apa. Jadi yang ditampakkan itu bukan kambingnya cuma. Tapi menunya seperti apa yang diberikan. Syarat akikoh seperti syarat hewan kurban. Maka berusahalah engkau untuk menyembelih kambing yang paling bagus. Ustadz, anak ini mampu beli kambing harga 3 juta Pak Ustadz. Tapi kalau beli 3 juta Pak Ustadz, gimana nanti masaknya? Ya udah, engkau potong, bagikan dagingnya mentah. Atau engkau potong, bikin sate aja. Bungkusin sate, kirimin sate. Nggak harus ada nasinya, nggak harus ada telurnya, nggak harus ada kerupuknya, nggak harus ada kotaknya, nggak harus pakai nama. Apalagi ada souvenirnya ini itu. Nggak harus ya maaf. Kita jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Sesuai dengan kemampuan. Artinya hal yang tidak wajib jangan diwajibkan. Hal yang tidak sunnah jangan disunnahkan. Yang mubah tetap mubah, boleh. Nggak dilarang gitu. Artinya nyembelih kambingnya itu yang disunnahkan. Makanya Anda berpikir, cuma masyarakat kadangkala udah nggak enak sama tetangga ya. Kalau akikohnya dibagiin mentah. Nantilah kalau punya rezeki lagi. Akhirnya antum menunda sunnah. Yang seharusnya hari ke-7 antum bisa akikoh, nggak mampu akikoh. Karena nunggu apa? Nunggu buat masaknya. Ustadz sekarang kalau mau ngundang-ngundang masih capek Ustadz karena baru lahiran. Ya antum yang mengundang-undang. Siapa yang nyuruh ngundang-undang? Agama kita mudah. Tolong jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan. Hari ke-7 udah potong. Punya kelebihan rezeki, panggil tukang sate, sate. Tolong bikinkan sate seperti orang jualan sate di pinggir jalan, dibungkusin, bawa kantong, bagikan ke tetangga-tetangga. Sampaikan akikohnya fulan. Sudah. Bismillah. Nggak repot jemaah. Bagi yang mampu. Yang nggak punya, ya udah nunggu mampu. Karena kalau bicara sabda Nabi SAW, semua yang dilahirkan itu tergadaikan, jangan sampai anak antum digadaikan gitu, belum ditebus gitu loh. Nebusnya dengan menyembelih hewan kurban tadi. Kemudian jamaah, termasuk hak anak adalah mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Dan ini termasuk hak yang paling besar, yang paling agung, sebelum hak sandang pangan papa. Tapi hak pendidikan buat anak-anak kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa beliau bersabda, manibtuliya bisyai'in min hadhil banat, barang siapa yang diuji sama Allah, dikasih anak-anak perempuan. Ingat, tetap perempuan gak sama laki-laki. Tapi secara hak dan kewajiban, mereka setara. Namun ada yang dilebihkan buat para wanita. Ada juga beberapa hal yang mungkin dikhususkan buat kaum laki-laki. Contoh yang dilebihkan buat kaum wanita, haknya seorang ibu 3 kali. Di atasnya haknya ayah. Ibumu, baru bapak. Nih. Jadi kalau ada wanita merasa didolimin sama Islam, enggak, engkau dimuliakan dalam Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang dikasih ujian sama Allah, dikasih anak-anak perempuan, ya, farabbahunna, fa ahsana tarbiyatahunna,
Beliau mengatakan kemudian dididik itu anak-anak perempuan dan berbuat baik dalam mendidik mereka, menyempurnakan pendidikan mereka. Wa addabahunna fa ahsana ta'dibahunna. Dia memberikan adab, ngajarin etika, toto kromo kepada anak-anaknya. Diajarin tuh anak. Illa kunna sitran au hijaban minan nar. Melainkan anak-anak itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Masya Allah. Ini aset jemaah. Ketika engkau punya anak, jangan anak perempuan nih khususnya, jangan berpikir mendapatkan manfaat harta dari anak-anak perempuan. Kenapa? Karena dalam agama kita, anak perempuan itu ya ikut suaminya. Karena ikut suaminya, dia akan sibuk melayani suaminya, dia akan menjadi seorang ibu yang sibuk mendidik anak-anaknya. Kalau dia punya rezeki berbagi sama orang tua, ahlan wa sahlan, tapi jangan berharap banyak kepada anak perempuan. Karena melok bojone. Ini secara umum. Terus gimana Ustaz? Lu saya ini bapaknya, ini ibunya. Keluar duit banyak kita membesarkan dia Ustaz. Masukkan dia ke pesantren atau dia kuliah sampai menjadi dokter Ustaz. Setelah nikah dibawa sama suaminya, terus suaminya minta supaya anak saya berhenti kerja Ustaz. Saya larang Pak Ustaz. Nah, itu biaya yang saya keluarkan. Mana gantinya? Gantinya surga Pak. Nabi nyebutkan. Diselamatkan dari api neraka. Tidak banyak yang dikeluarkan dibandingkan dengan apa yang akan antum terima dari Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan anak perempuan, tapi secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min thalath, semua amalannya terputus kecuali 3. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir. Atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin saleh yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Jadi harus perhatian dengan mendidik anak-anaknya. Jangan sampai menelantarkan mereka karena sibuk cari uang orang tuanya. Coba kita bertanya, kenapa muncul anak-anak gelandangan, anak-anak pang ya. Anak-anak yang tadi Ana sebelum sholat asar, Ana boncengan sama istri Ana, lalu melewatin beberapa anak muda yang goncengan. Ya anak-anak umur belasan gitu ya. Setiap satu motor ada ceweknya di belakangnya. Yang satu sambil memeluk ya, berpapasan dengan kita. Istilahnya mengatakan kepada kita, Bang, dia endi wong tua Bang. Di mana orang tuanya? Di mana? Ini tugas orang tua aja. Mendidik anak-anak. Pendidikan apa yang perlu diberikan kepada anak-anak? Ini pembahasan yang lain lagi jemaah yang mungkin butuh waktu. Kayaknya butuh pertemuan selanjutnya lagi kita. Untuk apa saja pendidikan yang perlu diberikan kepada anak-anak kita ya. Setelah kita tahu hak-hak mereka. Yang terakhir ini yang kita bahas adalah hak pendidikan buat anak-anak kita. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Barakallahu fikum. Nah, Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Insya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi yang mendengarkan dan semoga juga bisa diterapkan. Taib Ustaz, insya Allah masuk ke sesi pertanyaan Ustaz. Langsung saja untuk pertanyaan pertama Ustaz. Bagaimana hukumnya memakan harta anak sendiri yang dibawa asuhan ibunya? Misalnya anak punya harta namun ibunya menggunakan atau memakan harta tersebut. Apakah berdosa jika tidak memberitahukannya Ustaz? Atau haruskah diberitahu sang anak kalau misalnya uangnya diambil sang ibu? Nah, Betul, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini perlu ditanya. Harta yang dimaksud punya anak itu
apa dari mantan suami, mereka bercerai, kemudian anak ini ikut ibunya, atau harta anak yatim, bapaknya mati, sehingga itu warisan. Bagaimana sekarang yang ngurusin anak ini? Kalau itu anak yatim, diperbolehkan yang ngurusin anak yatim itu untuk memakan harta anak yatim sebagai biaya perawatan mereka. Merawat anak-anak itu. Kalau memang tidak mampu. Artinya mamanya Ana ngerawat anak yatim. Atau tadi itu ibunya ngerawat tuh anak suaminya. Atau anaknya dia juga. Tapi bapaknya meninggalkan harta. Kan punya warisan kalau memang punya warisan. Si ibu ini boleh makan dari harta anak tersebut kalau memang dia tidak mampu. Kalau mampu lebih baik tidak makan. Kalau dia nggak mampu, makan. Tapi sekadarnya saja. Sekedar untuk hidup. Sebagian ulama, mereka memberikan arahan. Umpamanya, ya ambil gaji. Seperti orang ngambil gaji lah. Contohnya babysitter. Berapa sih digaji babysitter tuh? Kalau umpamanya umumnya babysitter itu digaji 2 juta anggap ya, yang full, yang 24 jam, atau nanti lagi di situ ada kewajiban dia ngajarin tuh anak-anaknya macem-macem. Ambil sekedarnya. Kalau umpamanya ya umumnya itu 2 juta, tapi kebutuhan si ibunya cuma 1,5 juta sebenarnya Ustaz. Ya lebih baik ambil 1,5 juta, jangan ngambil 2 juta. Jadi nggak perlu disampaikan kepada anaknya, karena itu akan menjadi biaya perawatan mereka. Karena bagaimanapun anak-anak itu butuh biaya perawatan. Dan ibunya, ketika ibunya nggak bekerja juga. Kan ada anak yang ikut ibunya, tapi dikasih biaya sama bapaknya yang menceraikan dia. Dikasih itu buat anak-anaknya itu. Mereka, orang tuanya mikir, enggak, aku nggak ngasih engkau bukan istriku lagi. Aku kasih buat anak-anakku. Iya, fadhal. Tapi aku yang merawat mereka. Sedangkan ibu ini merawat anak-anaknya, sehingga dia punya hak upah merawat anak-anaknya itu. Tapi kalau mereka cukup ya, lebih baik tidak mengambil harta anak-anaknya. Tapi kalau merasa memang nggak mampu Ustaz, dan ngambil hanya sekedar untuk kebutuhannya, insya Allah nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Insya Allah ke pertanyaan selanjutnya. Masuk pertanyaan Ustaz. Bagaimana jika seorang mencari pasangan Ustaz, lalu menetapkan kriteria seperti harus mengikuti kajian, harus baik agamanya, dan baik rupanya juga, dan yang ini pada intinya paket lengkap Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Di paket lengkap ya nggak apa-apa. Yang mau paket lengkap jamaah, antum melihatlah kalau kita mau beli martabak itu, ada martabak yang biasa, terus habis biasa spesial, terus istimewa, terus apa lagi? Nah, antum fulusnya berapa? Mau yang biasa harganya 10.000, yang istimewa yang 20.000 anggap. Antum bawa duit 10.000, mau yang istimewa. Ini yang bermasalah, kita itu perlu tahu diri lah. Namun kalau bicara keinginan, boleh. Anak ingin yang paket lengkap itu yang 4, yang Rasul SAW sebutkan tadi itu. Cantik, kaya, anaknya bangsawan, terus hafid Quran. Ustaz, Allahu Akbar. Antum ya apa? Anak miskin yang nggak ada ganteng, Qurannya nggak hafal, yo biasa-biasa. Jadi kita perlu bercermin. Makanya Nabi SAW menyebutkan, kalau di antara 4 kriteria itu mungkin nggak bisa didapatkan, maka jangan sampai meninggalkan yang agama. Seakan-akan agama ini harga mati wis. Engkau harus punya pasangan hidup yang agamanya baik. Itu harga mati. Yang lainnya bisa dinego. Umpamanya wajahnya bisa dinego. Kenapa bisa dinego? Ya nanti biasa ini loh bujuku. Kalau
Istri itu kalau dilihat tiap hari jemaah. Coba antum lihat nih, yang istrinya paling cantik ya, kadang-kala ikhwan, ya Allah fulan itu bojone ayu momen. Masya Allah. Tanyakan sama suaminya. Antum kalau di rumah ngelihat HP apa ngelihat istri? Kalau sudah nikah itu, tanyakan ngelihat HP apa ngelihat istri? Kayaknya lebih banyak ngelihat handphonenya daripada ngelihat istrinya. Apa kemudian kalau istrinya cantik dia duduk ya, dilihatin istrinya lewat, Masya Allah. Lihat lagi. Nanti ke mana ruang tamu dilihatin lagi. Dan jadi tolong arahan Nabi SAW itu adalah agamanya. Tapi kita nggak apa-apa kalau namanya keinginan. Silahkan. Tapi kalau nggak dapat, tolong jangan sampai agamanya ini diabaikan. Ustadz, ana dapat Ustadz. Cantik Ustadz. Sugih, Masya Allah. Kemudian anaknya ya orang terhormat. Cuma saya nggak sembahyang. Ustadz. Terus gimana? Tapi kan insya Allah Ustadz, anak kepingin mendakwain dia Ustadz. Insya Allah bisa, anak kan wis ngaji terus. Insya Allah bisa Ustadz. Biar nggak apa-apa lah anak nikah sama dia. Antum mengabaikan agamanya. Nabi SAW mengatakan, beruntunglah engkau memilih yang agamanya baik. Tapi kalau antum abaikan, antum akan sengsara. Kalau bicara boleh, tafadhol antum mau. Tapi Nabi sudah memberikan arahan. Diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Jadi buat teman-teman yang punya paket lengkap itu, nggak apa-apa. Tapi engkau juga perlu melengkapi dirimu. Sehingga sesuai. Kalau akhirnya nggak dapat, karena ada teman-teman yang akhirnya menunda-nunda pernikahan karena nggak dapat seperti yang paket lengkap itu. Yang ada biasa, Ustaz, biasa. Karena ada teman yang sampai nador perempuan 70. 70 perempuan di nador. Ngelihat ini tidak cocok, ngelihat ini tidak cocok. Ngelihat ini cocok, Ustaz, Masya Allah cocok. Tapi yang perempuan nggak mau sama dia. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang setelah 70 perempuan dilihat, dia dapat perempuan yang mungkin sama dengan yang pertama dilihat yang dulu. Yang sebenarnya dia nggak cocok. Tapi wis yo opo meneng Ustaz timbang ndak kawin. Bismillah. Maka tolong yang dititik beratkan tetap urusan agama dan akhlaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat dipelajari untuk ibu sebagai madrasatul ula dan ayah sebagai pendidik juga untuk mempersiapkan keluarga agar memiliki anak yang soleh solehah dari hamil hingga pendidik anak sampai besar, Ustaz. Betul, Ustaz. Barakallahu fikum. Ibunya madrasah, bapaknya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ya harus pilih guru yang baik. Tadi kita sudah sebutkan. Si guru ini juga jangan sampai salah masuk sekolahan. Nanti ternyata kepala sekolahnya minum. Kira-kira gimana kondisi sekolahannya? Kalau apa yang perlu dilakukan seorang ibu sebagai madrasatul ula? Yang pertama memperbaiki diri. Engkau jadi, gimana mau jadi madrasah kalau engkau sendiri belum baik? Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. Mulai dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini yang perlu dilakukan. Semua orang itu merugi kata Allah, kecuali yang beriman, yang imannya berdasarkan ilmu, keyakinan. Wa amilus salihat, diamalkan ilmu yang dipelajari. Maka tolong sebagai ibu belajar agama. Belajar menjadi seorang istri yang baik. Alhamdulillah kalau antum menikah dengan seorang pendidik memang. Belajarnya itu mendidik. Tapi kadangkala ada yang kuliahnya kuliah yang masak-masak itu. Tata boga atau apa ini itu. Ya dia bisanya itu. Untuk didik kadang-kala nggak bisa. Ada yang kuliahnya desain busana, desain rumah. Ada. Ya dia hanya pintar melakukan itu. Untuk anak kadang-kala nggak bisa, maka perlu belajar. Belajar, nggak harus di sekolahan. Jadi sekarang ada Zoom, Masya Allah. Ada banyak fasilitas yang orang bisa belajar. Setelah berilmu, beramal,
diamalkan ilmunya. Yang ketiga, watawasau bil haq. Nih, suami istri harus saling menasehati. Sebagai seorang pendidik, ya, dia laporan ke kepala sekolahnya. Ada kondisi seperti ini, seperti itu. Biasanya kepala sekolah dipanggil tuh, ada laporan dari ibunya, anaknya mungkin perlu dikasih nasihat, kasih nasihat. Kemudian kita nanti akan pelajari juga bagaimana memberikan nasihat kepada anak kita. Jangan sampai di depan orang banyak ngasih nasihat itu. Dipanggil tuh anak. Di sekolahan kan model kayak gitu. Kalau ada siswa yang mungkin melakukan kesalahan, dipanggil di, apa istilahnya, guru BP. Dipanggil ke sana. Nggak di depan orang banyak. Kasih nasihat. Mungkin dikorek apa penyebabnya ini dan itu. Tetap watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kemudian sabar. Karena kalau kita nggak sabar didik anak, tetangga itu kaget-kaget. Kenapa? Kadangkala di sebelah itu marahin anaknya, yang dipikir yang dimarahin tetangganya. Karena namanya sama. Namanya Ali, ngomongnya, Ali! Teriak-teriak. Sampai yang di rumah tetangga ini, lebih, nyeluk aku, penyeluk sop. Padahal yang dipanggil itu anaknya. Maka perlu kesabaran mendidik anak itu. Insya Allah akan kita bahas dalam lanjutan nanti. Insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz atas pertanyaannya. Insya Allah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Ini banyak yang menanyakan apakah ada doa khusus untuk apakah ada doa khusus Ustaz terkait dengan anak soleh Ustaz. Betul Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara doa khusus tentunya dari sejak sebelum lahir sudah ada doa khusus. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan untukku anak-anak yang salihin. Minta. Rabbi habli minas salihin. Kemudian doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikan kepada hamba dari sisimu dzurriyah, anak keturunan yang baik, ya Allah. Engkau maha mendengar doa. Kemudian doa yang di surat Al-Furqan. Bagaimana Allah menceritakan orang-orang soleh itu doanya kayak apa sih? Apa yang diminta anak-anaknya itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, bisnismen. Apa aja, banyak orang-orang yang bikin doa sesuai dengan cita-cita dan ambisi mereka. Doanya orang soleh, Masya Allah. Apa kata mereka? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan buat kami dari pasangan-pasangan kami dan dari anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Dadi opo ae sing penting nyenengno wong tuweke. Qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Karena kadangkala orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya. Kepingin anaknya jadi ini. Kepingin anaknya jadi ini. Anaknya nggak condong ke sana. Ini yang kadangkala menyebabkan anak itu ya jadi sesuai dengan cita-cita orang tuanya, tapi tidak menyejukkan pandangan. Maka minta sama Allah, jadikan mereka penyejuk pandangan. Dadi opo ae ya Allah. Kita berharap mereka jadi ulama, mereka jadi ustadz, jadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Tapi kadangkala anak kita kayaknya nggak jadi ke sana. Yang penting jadi penyejuk pandangan. Nyenong no atine wong tuweke. Dan jadikan kami imam. Pemimpin-pemimpin. Ini sebuah doa yang luhur. Pemimpin apa? Buat orang-orang yang bertakwa. Karena ada yang jadi pemimpin, tapi pemimpin geng motor. Ada yang jadi pemimpin, pemimpinnya begal. Pemimpinnya mafia. Pemimpinnya orang-orang yang zalim. Enggak, ya Allah. Aku tidak minta mereka jadi pemimpin yang biasa-biasa. Tapi waja'alna, jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Nah,
Ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana dengan seorang istri yang bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan lelaki lain, Ustaz, tapi dalam hal pendidikan anak, terlebih sekolah sunnah yang pengajarnya banyak para ustadz, apalagi sang suami juga bekerja di luar kota, Ustaz. Dan si istri dalam berhubungan dengan lelaki lain tetap menjaga batas-batasnya, karena suami istri juga sudah sama-sama menjalankan sunnah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya jamaah, jadi kadang-kala nih peran suami kan, peran bapak ini hilang dalam mendidik anak dikarenakan dia bekerja di luar kota. Akhirnya sang ibu ini yang harus ke sekolahan, ngurusin anaknya, sedangkan yang di sekolah ustadznya laki-laki. Mau tidak mau, sang ibu ini untuk mendidik anak-anaknya kadang-kala berkomunikasi dengan mereka. Tapi selama itu dalam koridor syariat nggak ada masalah. Gitu. Yang mungkin bisa via telepon, yang nggak bisa harus datang, tapi nggak boleh berkholwat dengan ustadznya, nggak boleh berduaan sama ustadznya yang laki-laki. Kalau bisa bawa kawan perempuan ke sana ketika menjumpai ustadznya. Jadi tetap jangan sampai bermudah-mudahan. Karena setan ini nggak pernah berhenti menggoda. Jangan berpikir karena sudah ngaji, setannya turu-turuan. Delok wis ngaji, ndak iso digudoi. Ndak ada. Setannya itu semangat dari segala arah dia akan menggoda. Maka hendaklah sang suami memberikan arahan kepada istrinya, umpamanya yang nggak harus ketemu, nggak usah ketemu. Mungkin via telepon, ngomong. Kan ada sekarang ada grupnya para wali murid yang mungkin bisa via sana. Ini komunikasi untuk masalah pendidikan anak-anak rasa yang disebutkan tadi. Jadi bukan berkaitan dengan hal lain, tetap berkaitan dengan pendidikan anak. Dan yang diajak ngobrol juga ustadz-ustadz, tetap ustadz-ustadz juga manusia, dan seorang perempuan harus menjaga diri, bagaimana Allah memberikan arahan, fala takhdha'na bil qaul, kalau ngomong itu jangan sampai ya mendayu-dayu gitu ya, biasa aja, yang tegas kalau ngomong seperlunya, jangan ketawa-ketawa ini itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khair, Ustaz, atas jawabannya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bagaimana jika dahulu di awal pernikahan belum mengetahui terkait doa berhubungan suami istri, Ustadz? Bagaimana cara untuk mengganti doa tersebut sekarang, Ustadz? Apakah hal tersebut berpengaruh kepada anak-anak kita, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. barakallahu fikum. Kalau bicara berpengaruh kepada anak-anak, tadi kita udah sampaikan hadisnya. Bahwa yang membaca doa itu akan dijaga. Anaknya yang lahir insya Allah akan dijaga, setan nggak akan bisa membahayakan dia. Gimana Ustaz kalau sudah lahir? Apakah masih ada yang bisa dilakukan untuk menggantikan yang dulu? Yang sudah baca doa pun, tetap kita mendoakan anak kita nggak berhenti setelah anak itu lahir. Bagaimana Rasulullah SAW? Beliau meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Sambil mengatakan, U'idhukuma bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu untuk kedua anak ini. Dari apa? Dari kejahatan syaitan dan binatang-binatang, dan dari kejahatan mata yang memandang dengan hasad, dengan mencela. Tetap mendoakan itu. Nabi SAW tetap. Padahal beliau tentunya membaca doa ketika berhubungan. Begitu pula Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah. Tetap doa itu dibaca. Jadi orang tua hendaklah yang punya anak-anak sekarang bagaimana terus berdoa memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya dari segala kejahatan setan. Sampai kapan? Ya sampai ajal menyebut kita. Kita nggak berhenti berdoa untuk anak-anak kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Bisa masuk berapa pertanyaan lagi nih, Ustaz? Masya Allah. Kayaknya mungkin 3 pertanyaan lah. Bismillah. 3 Martin, Masya Allah. Siap, Ustaz.
Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan pola asuh kepada anak Ustaz. Apakah dalam mengasuh anak posisi ayah dan ibu memang harus seimbang? Misalnya ketika ayah ada di posisi tegas, maka ibu di posisi lemah lembut. Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi seharusnya keduanya ini lemah lembut. Mendidik anak itu dengan lemah lembut. Hukum asalnya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan membuat hal itu jadi indah. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidaklah dicabut melainkan dia akan mencoreng. Terus bagaimana posisi ayah dan ibu? Seharusnya mereka lemah lembut sama anak-anaknya. Hanya saja ada perkara-perkara yang harus tegas. Ibu harus tegas. Ketika ibu melarang, mengatakan nggak boleh ibunya, maka ingat ibu tolong informasikan kepada bapak. Sampaikan, Pak, ojo oleh Pak. Sampaikan. Lalu katakan, nak sudah, ibu kata nggak boleh. Kalau kau maksa, ngomong sama bapak. Nah, di sinilah bapak perlu mengatakan juga nggak boleh. Ditegasin nggak? Tapi jangan sampai ibu melarang, ayah membolehkan. Ini yang berbahaya untuk kehidupan anak itu. Sehingga anak itu tidak menghormatin ibunya nantinya. Dan seorang ayah juga perlu memposisikan tanya. Ketika anak itu izin, engkau sudah ngomong sama ibumu belum? Kalau ibu mengatakan boleh, tafadhol. Kalau enggak. Jadi ini penting. Dan kalau bicara ibu berlemah lembut, ayahnya tegas, dua-duanya lemah lembut. Tapi dalam posisi harus tegas, dua-duanya harus tegas. Hanya saja ketika ayah marahin anak, mamanya, didik anak, ibu diem, jangan ikut-ikut. Tolong diem. Biarkan, sekarang bapaknya. Setelah mamanya dia harus dipukul sama ayahnya, di sini ibu diambil tuh anaknya. Diobatin. Itu anaknya sambil kasih nasihat. Bapakmu itu sayang sama engkau. Aku cinta. Kepingin engkau jadi orang. Sabar ya. Sambil diobatin. Tetap kelembutannya ini bukan berarti dia mengatakan bapakmu jahat. Pancen enggak. Dia mengatakan benar yang dilakukan bapak. Tetap posisinya dua orang ini saling mendukung. Ana masih ingat ya. Kalau Ana habis dipukul sama abah Ana dulu. Dulu pakai penebah ya. Allahu Akbar. Biler kabeh yang namanya kaki. Setelah itu ibu Ana yang ngasih obat. Kasih minyak apa ini sambil dimotivasi. Katakan bapakmu itu benar ya, cinta sama engkau ini itu. Sehingga kita itu cinta sama bapak, cinta sama ibu. Jangan sampai anak itu akhirnya cinta sama ibu, benci sama bapak. Dalam posisi bapaknya melakukan pendidikan yang benar sebenarnya gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Anda memiliki anak laki-laki pertama usia 5 tahun, baru 2 hari kemarin anak-anak menjadi korban pelecehan seksual oleh sepupu perempuannya usia 9 tahun. Anak akhirnya membatasi dan menghindari anak-anak untuk bermain dengan sepupu perempuannya, namun menurut orang tua suami anak memutus tali silaturahim. Hal tersebut bagaimana Ustaz cara menanggapinya Ustaz? Apa betul Ustaz? Jamaah, ini yang melakukan pelecehan anak umur 9 tahun. Iya. Nah, Ustaz. Yang Sini dilecehkan 9 tahun Ustaz. Yang dilecehkan umur 5 tahun Ustaz. Ya Allah jamaah, Anda nggak kebayang ya. Sudah sampai separah ini kondisinya. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa yang harus dilakukan? Ingat, prinsip kita menjaga masyarakat secara bersama. Ketika terjadi pelecehan, maka perlu, itu kan sepupu. Berarti kalau bicara sepupu, mungkin kakaknya, ibunya atau bapaknya anak itu adalah saudaranya suami anti. Maka bagaimana sekarang menyelesaikan masalah ini? Karena kita perlu menjaga keponakan kita juga gitu. Ini bicara silaturahim, kita jaga keponakan kita. Bagaimana memberikan nasihat kepada dia, apa
penyebab dia melakukan itu, apa tontonan yang dia tonton, atau ya Allah, jemaah. Sallallahu alaihi. Kemudian kita tidak memutuskan silaturahim, kita hanya membatasi, bukan memutuskan. Memutuskan itu tidak mau kenal, enggak. Kita batasi ya sekedar assalamualaikum, ahlan wa sahlan, untuk bermain lebih dekat lagi, mungkin boleh tapi di pengawasan orang tuanya. Umpamanya mau main fadhol ke rumah gitu loh. Jadi kita tidak memutuskan silaturahim. Dan ini pentingnya pengawasan ketika anak-anak bermain ya. Anak-anak ketika bermain, orang tuanya jangan bermain juga. Anak idulin, bapak ibu idulin nggak handphone kadang-kala. Akhirnya nggak tahu yang terjadi sama anak-anak. Tolong diperhatikan anak-anak itu, sehingga kalau main silahkan. Punya mainan dibawa ke rumah, kemana, tetap diawasin. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, mudah-mudahan sepupu itu jadi lebih baik ya. Karena kalau dibiarkan kejadian ini, kenapa anti takut? Karena takut nanti mengulangin lagi Ustadz, mengulangin lagi. Ya harus diperbaiki. Dan sekali lagi, Allah itu yang mengeluarkan dari yang hidup sesuatu yang mati, dan dari yang mati sesuatu yang hidup. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya jika pemberian nama anak tanpa disertakan nama ayahnya Ustaz? Saya memiliki 2 anak laki-laki dan tidak disertakan nama ayahnya, tapi awal pemberian nama itu tidak berniat menghilangkan nasabnya Ustaz. Fadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, jadi sebenarnya nasab itu nggak akan hilang. Anak itu walaupun namanya tidak disebutkan. Kalau ditanya nama Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu dia Muhammad itu putranya Abdullah. Abdullah itu putranya Abdul Muttalib. Jadi sebenarnya tanpa disertakan di belakang itu akan selalu ikut nasab itu. Namun karena sekarang itu sudah ada administrasi, ada pencatatan, disinilah seharusnya orang tua itu kasih nama, cukup 1 nama. Kalau memang catatannya harus 2-3 nama kedua, nama ketiga adalah nama orang tua dan nama kakeknya. Karena ada catatannya. Wa illa dulu, namanya Imam Syafi'i siapa? Banyak orang nggak tahu sama nama Imam Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i itu Muhammad. Bas. Muhammad saja. Terus Muhammad bin Idris. Nama bapaknya Idris. Itu namanya Imam Syafi'i. Mau Utsman, siapa namanya Utsman? Ya Utsman aja. Bapaknya namanya Affan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau memang sudah terlanjur. Kalau memang di catatan sipil itu nama kadang-kala ada 2, ada 3 ya. Seperti paspor 3 nama. Maka usahakan dari sejak sekarang. Untuk yang selanjutnya kalau ngasih nama anak. Ya 1, yang kedua nama bapaknya. Yang ketiga adalah nama kakeknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kita akan ada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah mudahkan. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala dan beserta tim beliau. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan terhadap Duratul Jannah dan Nens Media yang sangat membantu dalam pertemuan kajian hari ini. Dan bagi para peserta kita ingatkan agar tidak lupa kami ingatkan untuk memfollow akun Instagram kami Surabaya Mengaji dan Parenting Muslim ID yang insya Allah kedepannya akan kita selenggarakan lagi kajian parenting insya Allah di lain waktu. Baik, dan juga tidak lupa kami sampaikan untuk mengamalkan apa-apa yang didengarkan oleh Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala, dan tidak lupa kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan panduan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang meneladani Nabi dalam membina rumah tangga. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumah tangga kita senantiasa dipenuhi dengan berkah dan kasih sayang.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syafiq atas pencerahan dan nasihatnya yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.